Pemirsa, Republik Islam Iran kembali meluncurkan serangan rudal dan drone balasan ke target Zionis Israel dan Amerika Serikat. Dan dalam gelombang ke-87, Iran berhasil menargetkan titik kumpul tentara Amerika Serikat dan sejumlah target militer Israel. Gelombang 87, Operasi Janji Sejati 4 berhasil menyerang tempat-tempat persembunyian pilot Angkatan Udara Amerika Serikat. Operasi dengan sandi Ya Aba Abdillah Al-Hussein didedikasikan untuk syuhada Laksamana Muda Korps Garda Revolusi Islam Ali Reza Tangsiri dan para syuhada Angkatan Laut IRGC. Dalam serangan balasan ini, Iran berhasil menghantam pusat komando dan kendali milik Amerika Serikat. IRGC juga menyatakan berhasil menargetkan hanggar drone, gudang pendukung senjata, dan tempat persembunyian tentara teroris dan pilot Amerika Zionis di berbagai wilayah, termasuk 5 pangkalan Amerika di wilayah tersebut. Fase kedua gelombang 87 balasan Iran didedikasikan bagi para syuhada, di antaranya Yahya Sinwar, Said Hasan Nasrallah, dan Ali Larijani. Rudal-rudal Iran berhasil menargetkan titik kumpul tentara AS. Titik tersebut memuat lebih dari 200 komandan dan perwira Amerika Serikat. Dalam rangkaian gelombang 87 ini, serangan rudal dan drone Iran menghantam pusat-pusat militer Zionis di selatan, tengah, dan utara Palestina yang diduduki Zionis, termasuk Haifa, Kiryat Shmona, Tel Aviv, Bir al-Sabih, dan Dimona. Iran secara efektif menargetkan lokasi-lokasi musuh dengan rudal balistik Emad, Qiyam, dan Khorramshahr 4, serta drone serang. Sementara itu, pemirsa, situasi di Iran terus memanas seiring eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Serangan rudal dan drone dilaporkan masih terjadi di sejumlah titik. Lalu bagaimana kondisi terkini di Teheran, Iran? Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Agil Laksamana Putra. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Agil. Ya, selamat pagi waktu Teheran. Baik, Mas Agil, kami ingin konfirmasi. Jadi sampai dengan saat ini, apakah Anda masih melihat ada serangan-serangan yang terjadi di Teheran? Ya, hingga hari ini sudah 1 bulan lebih sejak awal kali perang berlangsung, saya masih mendengar beberapa kali ledakan dan dentuman, terutama di pusat kota Teheran. Umumnya lebih banyak terjadi ketika malam hari hingga menjelang dini hari. Jadi sistem pertahanan udara di kota Teheran itu lebih aktif ketika malam hari, Mas. Baik, Mas Agil, apakah Anda dapat informasi untuk WNI yang ada di Iran begitu? Apakah ada yang jadi korban mungkin atau masih semuanya terlaporkan aman begitu, Mas Agil? Ya, untuk seluruh WNI yang ada di Iran, yang saya tahu itu dalam kondisi baik-baik saja dan semuanya dalam kondisi yang sehat. Tidak ada yang terkena dampak ledakan atau serangan dari pihak Israel atau Amerika Serikat. Jadi dalam kondisi yang baik-baik saja, Mas. Baik, Mas Agil, untuk khusus di lokasi Anda tinggal di Teheran itu sendiri, apakah ada sejumlah pembatasan kegiatan misalnya yang dihimbau oleh otoritas terkait di sana terkait dengan serangan yang masih saja terjadi? Ya, pembatasan kegiatan sih tidak ada ya. Lebih tepatnya adalah pembatasan untuk mengambil video atau gambar, terutama di lokasi-lokasi yang strategis seperti misalkan di lokasi pemerintahan atau tempat-tempat militer. Itu kami memang dilarang. Dan di beberapa tempat untuk pengambilan gambar dan video memang sedikit dibatasi. Akan tetapi aktivitas masyarakat sekitar juga tidak ada pembatasan sih, Mas. Jadi berjalan seperti biasanya. Kegiatan masih berjalan seperti biasa, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana, banyak fasilitas publik, bahkan sampai sekolah itu juga terkena serangan di sana. Bisa Anda update lagi apa saja fasilitas-fasilitas umum atau fasilitas publik yang sudah rusak akibat serangan? Ya, selain sekolah dan beberapa fasilitas lain yang terkena dampak serangan, yaitu adalah kemarin sempat pusat industri listrik itu sempat terkena serangan di Al-Burs yang berdampak ke beberapa kota lain pemadaman dalam waktu beberapa jam. Terus fasilitas lainnya yang paling banyak itu salah satunya adalah pusat kesehatan medis
seperti klinik dan rumah sakit itu juga beberapa kali terkena dampak serangan, Mas. Dan sisanya sih paling rumah warga dan beberapa swalayan. Baik, Mas Agil, dengan adanya serangan yang masih terjadi saat ini, apakah ini cukup mengganggu juga akses pengobatan misalnya? Karena tadi ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang juga terkena serangan, atau mungkin akses untuk makanan, kebutuhan sehari-hari itu juga ikut terganggu, Mas Agil? Ya, untuk akses obat-obatan hingga saat ini yang saya tahu itu masih terjamin ada sih ya, Mas. Stoknya masih ada karena memang bukan 1-2 rumah sakit saja yang ada di beberapa kota di Iran. Jadi memang banyak tersebar, klinik-klinik kecil juga, apotek pun juga masih banyak, masih buka. Jadi stok obat setahu saya masih mencukupi. Dan beberapa stok bahan lokal, pangan lokal gitu, kebutuhan pokok itu juga masih tercukupi ya hingga saat ini. Jadi saya tidak menemukan kelangkaan atau bahkan antrian ketika misalkan warga ingin membeli bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk Selamat Pagi Indonesia, jurnalis Metro TV Agil Laksamana Putra, dan tetap utamakan keselamatan. Pemirsa, kembali kita lanjutkan informasi. Republik Islam Iran mengeluarkan peringatan keras bahwa tentara Amerika Serikat akan jadi makanan hiu-hiu Teluk Persia. Hal itu sebagai tanggapan atas ancaman berulang Trump mengenai invasi darat ke Iran. Ibrahim Zulfagari menyatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi makanan bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Hal ini menanggapi ancaman invasi darat Amerika Serikat ke Iran. Ibrahim menggambarkan Trump sebagai sosok presiden yang paling tidak jujur di dunia. جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم. رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه‌های خلیج فارس خواهند شد. Sebelumnya Trump mengancam akan merebut Pulau Kursk yang merupakan pusat bahan bakar utama Iran. Pada hari Senin, Trump menyebut ia dapat mengambil minyak di Iran dan merebut pusat penting tersebut. Sementara itu, mantan Direktur Pusat Kontraterorisme Amerika Serikat Joe Kane yang mundur karena memprotes agresi ke Iran menyerukan agar rakyat Amerika terus mendesak Trump agar tidak melakukan invasi darat ke Iran. Joe menyebut invasi darat akan menjadi eskalasi bencana yang akan menewaskan banyak tentara AS. This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the Congressional Switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. This is how we, the people, can have our voices heard. It's critical that we pray for peace, but it's also critical that we work towards peace. Respectfully contact your elected officials and let them know we, the people, do not support this war.